Apakah setiap suami minta kemudian tidak dipenuhi kemudian jadi dosa seperti dilaknat dalam hadis ini? Apakah begitu bentuknya? Maka kalimatnya falam ta'ti fabata ghadbana 'alaiha. Nah, di sini Bu ya pembahasannya. Lantas dia tidur dalam keadaan suaminya marah. Nah, kalimatnya apa nih? Fabata ghadbana 'alaiha. Dia tidur, ini istri tidur dalam posisi meninggalkan suaminya sedang marah karena tidak mendapatkan pelayanan dari istrinya. Nah, di sini ada beberapa perbedaan pendapat, ya Bu ya. Kalimat lu'ina itu dilaknat, kalau saya sudah pernah nyampaikan, laknat itu ketika hadisnya menggunakan kata lu'ina atau laknat, laknatullah, itu artinya kategorinya dosanya bukan dosa yang kecil, itu dosa-dosa besar. Jadi kalau sudah lu'ina berarti ini dosa besar. Nah, sekarang mendudukkan hadisnya bagaimana? Apakah setiap suami minta kemudian tidak dipenuhi kemudian jadi dosa seperti dilaknat dalam hadis ini? Apakah begitu bentuknya? Ya. Atau hanya ketika suami marah saja? Kan ada suami minta nggak dipenuhi tapi dia nggak marah. Apakah itu masuk kategori hadis ini dilaknat atau tidak? Nah, makanya kalau membaca hadis itu jangan melihat telek loh. Ini kadang-kadang ini dalil kepentingan. Ini dalil sering dipakai sama suami nih. Dia update status nih gara-gara istrinya nggak memenuhi terutama buat nyindir istrinya gitu ya. Nggak guna itu sebenarnya, nggak guna. Maka pentingnya kita belajar memahami hadis itu dengan baik supaya kita tidak salah kaprah di dalam menerapkannya. Baik. Ini satu Bu ya. Mari kita lihat beberapa pembahasan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab fikih beliau. Ya. Di dalam kumpulan-kumpulan fikih beliau menyampaikan yang disebut dilaknat itu, kata Imam Ibnu Hajar, yang disebut dilaknat itu hanya penolakan yang mengakibatkan kemarahan suami yang dianggap berdosa. Ya. Jadi ini ya, tapi ini bukan berarti pendapatnya Ibnu Hajar ini sebagai bentuk remehan. Oh, kalau gitu nggak dosa ya kalau suami nggak marah. Bukan, ini kaitannya dengan akhlak adab seorang istri kepada suami. Ya. Karena ya kalimatnya fabata ghadbana, hanya ketika suami marah. Jadi kalau suami tidak marah, maka ini tidak masuk kategori dosa yang sampai menimbulkan laknat. Ya. Salah tetap salah Bu. Ya, dosa tapi tidak sampai kategori dosa besar gitu ya. Kalau tidak sampai membuat suami marah. Misal contoh, suami manggil, diajak, istri mungkin lagi entah nggak pengen, nggak mood, nggak apalah pokoknya ya, alasan-alasan lain, entah capek, entah lelah habis bekerja seharian. Dia nolak dengan cara yang sangat halus. Kemudian dia sediakan makanan kesukaan suaminya, gitu ya. Atau mungkin memberikan sesuatu yang suaminya jadi senang gitu, jadi nggak jadi marah gitu ya. Ini tidak masuk kategori lu'ina kata Imam Ibnu Hajar. Kenapa? Karena saat itu suami sudah redam marahnya, sudah tidak marah. Kalau sampai suami marah semalaman itu, tidak ridho dengan perlakuan istrinya, nah itu pembahasan pertama. Pembahasan kedua nanti beda lagi, lebih dalam lagi ya Bu ya. Karena hubungan intim adalah hak suami. Jadi hubungan intim itu adalah hak suami gitu. Ketika suami merelakan dan memaafkan, maka penolakan tersebut tidak berdosa. Bahkan kata Imam Ibnu Hajar tidak berdosa. Ya. Penolakan yang berdosa itu juga diisyaratkan bahwa ia merupakan inisiatif penuh dari sang istri. Artinya apa? Begini, memang udah niat itu istri nolak. Jadi inisiatif penuh. Jadi sebelum dia minta, istri sudah punya niat. Nah, niat semacam itulah yang kemudian dikategorikan sebagai lu'ina, dilaknat oleh Allah. Kan mungkin ada prahara gitu ya, ada problem rumah tangga yang suami
di sisi lain mungkin kurang peka gitu terhadap permasalahan itu, istri mendem, ayo tapi dia sudah niat pokoknya saya nggak mau digauli sama suami saya selama, apalagi dia sudah sudah menentukan, sudah berazam, beritikat, berkeyakinan. Ya pokoknya sampai 1 bulan saya nggak mau digauli sama istri saya, sama suami saya. Nah, maka niat semacam ini masuk kategori lu'ina. Ya Bu ya, dilaknat nanti sama Allah. Sepanjang suaminya nggak ridho, pokoknya sepanjang suaminya nggak ridho, dia nggak mau taubat, itu istrinya dari perilaku semacam itu, maka dilaknat oleh para malaikat. Tapi kalau yang mungkin sesekali dan tidak sengaja keadaannya, tapi istrinya pandai membuat suaminya ridho, ya artinya tidak bikin suaminya marah malam itu karena dia tidak, ya sebenarnya nggak malam nggak siang sih Bu ya, namanya libido, hasrat, gejolak syahwat laki-laki datangnya mah kapan aja gitu ya, bisa malam bisa siang. Tapi kalimat Nabi ini menggunakan kalimat malam itu sebagai permisalan saja. Artinya mau malam mau siang tetap saja suami manggil untuk memenuhi hasratnya, maka itu merupakan hak seorang suami yang harus ditunaikan oleh istrinya. Gitu ya. Baik. Bukan sebagai akibat dari hijratan firasah ya. Yang berarti perempuan secara sadar dan sengaja meninggalkan ranjang perkawinan. Artinya yang dilaknat adalah perempuan yang sengaja mengawali penolakan, bukan penolakan yang diawali dengan ulah suami yang zalim. Apa maksudnya Bu? Kalimat Imam Ibnu Hajar. Saya ulangi, ya. Artinya yang dilaknat adalah perempuan yang sengaja mengawali penolakan. Udah ada niat. Dia niat nolak, udah nggak mau. Karena ini bukan cuma teks hadis ya yang disampaikan Ibnu Hajar, tapi realitanya banyak Bu. Saya ini sering ya dapat cerita-cerita dari orang-orang yang mengeluhkan keadaan rumah tangganya, sampai ada suami yang cerita, saya udah 2 tahun ini istri saya nggak pernah nafkahi saya gitu ya, nafkahi batinnya maksudnya. Dia tidak menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri. Ya tentu kan saya nggak bisa langsung percaya Bu ya. Ya, kita harus dengar dari dua belah pihak. Ya, jangan sampai kita mendapatkan informasi hanya dari sepihak. Tapi memang ini realitanya banyak karena persoalan macam-macam. Ada yang persoalannya penyakit misalnya, ada yang persoalannya misalnya kayak si suami yang memang tidak sanggup memberikan kepuasan seksual kepada istrinya sehingga dia tidak pede mungkin. Atau mungkin istri atau yang sebaliknya istri yang memang tidak mau menunaikan kewajibannya kepada seorang suami karena ada persoalan-persoalan tertentu gitu ya. Nah, ini banyak sekali. Maka kalau itu sudah diitikadkan, diniatkan oleh seorang istri, maka ini masuk kategori hadis ini. Tapi kalau yang sesekali yang mungkin tidak sengaja dan si istri pandai membuat suaminya ridho malam itu, bahkan dia meminta maaf gitu ya, kemudian menyiapkan sesuatu yang suaminya senang gitu, suaminya nggak jadi marah, senang gitu, maka itu tidak masuk kategori dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala.